Harapannya Bang? Ya. Bang, terkait sidang Ruben dan Sarwenda ditunda mungkin gimana Bang? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Hari ini benar bahwa ada sidang lanjutan terkait perkara RO dengan klien kami Sarwenda. Ya, jadi memang ada penambahan saksi. Ya, jadi acara hari ini adalah rencananya penambahan saksi. Kami sebagai tergugat memang tidak hadir, tetapi kami sudah berkoordinasi dengan penggugat juga untuk mencoba menghadirkan saksi yang mengetahui lebih detail lagi terkait masalah rumah tangga mereka, ya. Lalu dengan saksi yang sudah kami sampaikan ke Bang Dinola bahwa ada saksi yaitu babysitter dari Sarwenda, ya sudah kami hadirkan tadi, tapi ternyata hakim menunda sidang. Ya memang itu hak sepenuhnya, ya, dan memang kita maklumi lah, ya. Nah, prinsipnya saksi yang kita hadirkan adalah saksi yang memang sudah ikut kurang lebih 5 tahunan, ya. Jadi nanti biar mekanismenya ada di persidangan minggu depan yang akan ditanya oleh hakim, ya, oleh penggugat juga. Ya, kita berharap setelah itu bisa segera diputus. Ya, apakah putusannya ya tergantung hakim lagi. Tapi kami sebagai kuasa hukum memastikan bahwa memang terkait hubungan RO dengan Sarwenda sudah tidak ada kemungkinan untuk berdamai. Ya, jadi sudah hampir dipastikan 100% tidak lagi ada perdamaian, ya. Ya, maka nanti kita lihat putusannya. Ya, apakah hakim mengabulkan atau tidak, ya itu hak sepenuhnya hakim. Bang, kan kompak tidak hadir dan juga saling memberikan saran untuk siapa saksi yang mau dibawa ke persidangan gitu, Bang. Apakah memang sebelum masuk ke persidangan sudah ada kesepakatan untuk perceraian ini antara RO dan juga Sarwenda, Bang? Kesepakatan bahwa bercerai tidak ada, ya. Tetapi melihat situasinya, ya kemungkinan sudah tidak bisa lagi didamaikan. Saja. Tapi ada komunikasi nggak sih dari mereka itu dari pihak Sarwenda atau dari pihak RO? Ya, karena jadi kan tadi pengakuan dari sana itu merupakan saksi dari pihak Ruben Onsu. ya, jadi untuk saksi baik yang minggu lalu dihadirkan maupun yang hari ini itu merupakan hasil koordinasi antara kami dengan kuasa hukum RO. Jadi memang saksi ini bekerja untuk RO dan Sarwenda gitu. Berarti ini kan selama ini Sarwenda dan kuasa hukum juga tidak pernah hadir di persidangan gitu. Mungkin ada alasan tersendiri nggak sih? Ketidakhadiran kami sekali lagi sebagai tergugat karena kami melihat gugatan yang diajukan oleh pihak RO adalah benar adanya, ya. Jadi tidak ada yang kami bantah. Kalau dalam satu gugatan tidak ada yang kami bantah atau tergugat tidak ada yang dibantah, berarti kami tidak perlu hadir. Ya, untuk apa? Yang pertama, ngapain kita buang-buang tenaga untuk hadir, karena kita sudah lihat isinya sama, ya, isinya memang benar seperti itu. Jadi buat apa lagi kami untuk hadir, ya. Yang kedua, ya supaya tidak memperlama proses persidangan saja. Ya, tetapi mekanisme perdamaian yang kemarin-kemarin kami rasa masih memungkinkan, hari ini kami pastikan bahwa memang terkait perdamaian memang sudah tidak ada kemungkinan, ya. Jadi sudah 100% akan pisah. Isi gugatannya sendiri apa sih Bang? Mereka berdua? Apa dari pengacara ke pengacara aja? Ya, kalau terkait isi gugatan seperti yang sudah disampaikan juga oleh Humas PM Jaksel bahwa memang gugatannya hanya terkait masalah perceraian, tidak ada masalah gonogini ataupun hak asuh anak seperti itu. Ada komunikasi nggak antara mereka berdua atau hanya lewat pengacara aja? Komunikasi sejauh ini antara kami dengan pihak kuasa hukum Ruben. Bang, katanya juga karena adanya pertengkaran terjadinya perceraian ini, memang ada pengakuan pertengkaran seperti apa sih Bang? Dan berapa lama mungkin? Iya, durasi pertengkarannya, Bang. Terkait pertengkarannya seperti apa alasannya nanti biar sudah masuk ke ranah persidangan. Ya, kami nggak bisa buka, tapi nanti setelah putusan baru, karena kan proses pemeriksaannya juga masih berjalan kan nanti kan. Jadi kami nggak mau mendahului, ya. Yang pasti kami sampaikan bahwa terkait pihak ketiga juga itu tidak ada, ya. Kami bantah 100% tidak ada pihak ketiga yang mencampuri atau yang menyebabkan terjadinya perceraian, ya. Murni memang ketidakcocokan di antara klien-klien kami lah, ya.
Lalu terkait dengan pertanyaan juga mengenai apakah klien kami sudah dekat dengan laki-laki lain, juga itu tidak ada ya, karena klien kami sekarang ini fokus terhadap anaknya ya, untuk mengurus anak, dan memang ya nggak mungkin juga bisa secepat itu ya untuk bisa dekat dengan orang lain gitu. Itu aja. Tapi dengan kondisi mereka seperti ini, apakah anak-anak tahu apa orang tuanya gimana, mungkin bilang ke anaknya gitu, dengan kondisi kedua orang tuanya seperti ini, tahu nggak sih anak-anak? Sejauh ini sih kalau bisa dilihat juga di media sosial tidak ada yang berubah dari kasih sayang baik dari RO ke anak-anak maupun dari Sarwenda ke anak-anak. Bisa dilihat juga ada momen di mana anak-anak bersama bapaknya, ada momen anak-anak bersama ibunya, bahkan ada momen kebersamaan juga pada saat ulang tahun. Jadi memang yang diutamakan oleh klien kami adalah anak-anak gitu. Jadi memang Ruben dan Sarwenda fokus terhadap anak-anak, kepentingan anak-anak. Bang, sorry nih Bang, maaf, apakah memang benar ada kabar simpang siur bahwa kurangnya nafkah batin atau seperti apa sih nih Bang? Itu nanti sudah masuk ke mekanisme pembuktian di persidangan, kami belum bisa jawab ya. Tapi sejauh ini di dalam isi gugatan yang kami pahami terkait masalah yang tadi pertanyaan masalah masalah ya nafkah batinnya kurang, itu tidak ada di dalam gugatan. Ya, artinya menurut saya ya itu belum bisa kami sampaikan apapun lah ya, karena memang tidak ada dasarnya ya. Jadi ya kita tunggu aja setelah proses pembuktian, nanti klien kami juga akan bicara kepada teman-teman, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lebih detail ya silakan nanti ditanya ke klien kami langsung. Proses persidangan sendiri sudah dijawab Bang, dan sampai kapan? Proses persidangan sejauh ini masih di tahap pembuktian, mendengarkan keterangan saksi. Kalau pembuktian surat kan sudah, saat ini mendengarkan keterangan saksi, dan seterusnya nanti kalau prosedurnya memang berjalan sesuai hukum acaranya, ya nanti akan ada kesimpulan sampai kepada putusan. Seperti itu. Bang, Sarwenda masih menerima nafkah dari Ruben kah? Kan udah bisa lumuri cukup lama ya? Nanti setelah putusan ya, karena kan gini, di dalam putusan kan di situ banyak poin-poin yang harus dipastikan lagi oleh hakim ya. Jadi kami belum bisa sampaikan terkait nafkah, tetapi sekarang ini klien kami memang sudah mempersiapkan menjadi single fighter lah ya. Jadi dia sekarang ini kerja di mana-mana ya, untuk benar-benar mempersiapkan untuk menjadi single parents ya, single parent terhadap anak-anaknya. Itu aja. Berarti nafkah hanya diterima untuk anak aja Bang, bukan untuk Sarwenda yang masih umumnya seperti itu ya, umumnya seperti itu ya. Yang pasti mereka berdua baik RO maupun Sarwenda komit tetap all out untuk anak-anak. Itu aja. Berarti sekarang saat ini Sarwenda terus mencari nafkah Bang? Sudah Ya, mulai mencari nafkah? Sudah mulai mencari Job nafkah. apa saja diambil atau seperti apa? Ya semua yang menghasilkan yang halal ya diambil. Bang, ada isu nih katanya Tania ini kalau nggak salah bukan anak kandung dari Ruben, tapi dari maaf ya Bang, dari Sarwenda dan pria lain. Ini seperti apa Bang, mungkin sebagai kuasa hukumnya? Ya, terkait masalah isu mengenai hal-hal yang seperti tadi ditanyakan sudah dibantah ya, mungkin di YouTube channelnya ada YouTuber ya, sudah pernah dibantah. Intinya itu tidak benar ya, bahwa orang yang dimaksud itu pun bekerja setelah anak ini sudah lahir ya, jadi sudah terbantah sebenarnya ya masalah itu. Bang, tadi bilang Sarwenda kan mulai kerja ya, menghidupi setidaknya untuk diri sendiri dulu baru ke anak-anak gitu. Apa memang mungkin Sarwendanya juga tidak memusingkan nafkah itu masuk dari Ruben atau tidak, makanya dia akhirnya bekerja lagi atau seperti apa sih Bang? Ya sekarang ini kan gini, klien kami kan sudah punya pertimbangan bahwa kasus ini akan diputus dengan perceraian ya kan, lalu dia akan menjadi single parents kan ya kan, menjadi ibu yang mengurus semuanya sendiri ya kan nggak bisa berharap banyak juga ya dari mantan suami ya. Artinya dia sudah memprediksi bahwa dia akan coba menjadi ibu dengan kekuatannya dia untuk bisa menafkahi anak-anaknya gitu secara maksimal, karena kita nggak tahu ke depan seperti apa gitu ya, apakah emang mantan suaminya nanti akan bertanggung jawab atau tidak, kan kita belum bisa. Itu yang sekarang dilakukan oleh klien kami, artinya dia sudah memprediksi yang terburuk seperti apa,
Ya dia tidak mau sampai tiba-tiba misalnya nanti ke depan ternyata tidak tidak cocok, dia nggak bisa apa-apa, dia nggak mau. Makanya sekarang ini klien kami benar-benar dia mencoba menjadi sudah berusaha menjadi single parents lah, udah mencari job di mana-mana untuk anak-anaknya. Selain karena untuk kemandirian, atau mungkin karena memang nafkah untuk dirinya sendiri kurang cukup kok, bang dari Korudem bang seperti apa? Boleh tahu bang berapa sih yang diminta Wenda untuk anak-anak? Ya untuk itu kami belum bisa jawab. Ya itu masih masuk ke dalam pokok persidangan nanti, putusan pengadilan seperti apa nanti akan diputus oleh pengadilan. Tapi kembali lagi saya tekankan bahwa kewajiban untuk mendidik, mengasuh gitu ya, mengajarkan seorang anak itu memang kewajiban dari kedua orang tuanya. Dan itu ada di Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi itulah kenapa kami sampaikan bahwa klien kami fokus terhadap kepentingan anak, dua-duanya, baik dari Ruben maupun dari Sarwenda. Ya. Bang, untuk saksi yang dihadirkan hari ini kan babysitter. Nah, babysitter setelah bercerai udah ada wacana mungkin babysitternya akan lanjut bekerja dengan Sarwenda atau seperti apa berhubung sudah single parent gitu kan mungkin. Kan babysitter kan sebenarnya kan mengikuti anak ya, namanya untuk babysitter ya, untuk mengurus anak. Jadi ya memang di mana anak itu ada ya babysitter itu akan ikut terus gitu. Berarti akan lanjut tetap ikut sama Sarwenda setelah bercerai gitu ya, Bang? Iya, betul. Bang, kalau untuk pola asuh anak sendiri mungkin nantinya akan seperti apa ya? Karena kan sekarang masih ikut sama Wenda. Gini, kalau perceraian itu kan yang dalam gugatan ini kan hanya perceraian, nggak bicarakan soal hak asuh anak dan gunung ini ya. Artinya hak asuh anak ini kita sudah umpamakan bahwa mereka sudah bersepakat lah ya bahwa akan mengurus ini secara bersama. Ya, hanya memang Undang-Undang Perlindungan Anak itu menyatakan bahwa anak di bawah 12 tahun itu masih posisinya ada di ibu. Ya. Hanya posisinya ada di ibu, tetapi hak asuhnya ini dilakukan secara bersama. Jadi kalau dibilang bagaimana mekanisme pengasuhannya, ya saya pikir tidak ada yang berubah dari yang sekarang karena kita sudah lihat juga bahwa mereka terus kompak ya. Di media sosial juga mereka kompak untuk terus mendidik anak ya, merawat anak dengan tanpa kekurangan kasih sayang dari satu pihak gitu. Jadi dua-duanya tetap memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Oke, ya. Kalau si Onyo nanti akan ikut siapa ya? Gini, untuk Onyo itu kan sudah dewasa. Ya, sudah punya hak untuk menentukan sikap sendiri ya. Dia mau ikut siapapun, baik Wenda maupun Ruben ataupun dia mau kembali ke rumahnya itu memang punya hak sendiri karena sudah dewasa. Oke, itu aja ya. Tapi itu tetap tanggungan Ruben sama Wenda. Terlalu jauh itu ya. Ya, cuman gini, di luar dari pokok perkara ini. Gini, kalau terkait seseorang sudah melakukan pengangkatan anak, itu kan mereka mempunyai konsekuensi hukum dan konsekuensi moral, ya. Konsekuensi hukumnya adalah nggak bisa kita angkat anak lalu kita tinggalkan, kita terlantarkan, itu nggak boleh, ya. Dia sudah punya konsekuensi hukum kalau dia melakukan itu ada konsekuensi hukumnya. Tapi kalau konsekuensi moral, ya meskipun dia sudah bisa mencari duit sendiri, tetap aja sebagai anak, ya sebagai orang tua tetap akan memberikan kalau memang punya kelebihan tetap akan memberikan kepada anak-anaknya karena setahu saya bahwa RO dan Sarwenda tidak pernah membedakan di antara ketiga anaknya. Tapi berarti udah bisa dibilang ketika nanti Betrans sudah bisa mencari uang sendiri itu akan tetap jadi tanggungan Sarwenda dan Ruben untuk nafkah segala macam. Saya pikir itu tadi konsekuensi moral aja, ya. Yang bahwa sudah mengangkat anak, ya nggak mungkin juga mereka akan membiarkan begitu aja ya. Kalau memang Oke. Oke ya, ya. Thank you ya.